Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatuka. Allahumma rabb hadhihi wasyarafa wa darajatil aliyata rafi'ah wa masul maqama mahmudan alladhi wa attahidaka la tulifun niyati. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satru minal iman. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelahnya kita menjadikan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia, yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat sehat wal afiat serta panjang usia. Yang mudah-mudahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dijadikan sarana, dijadikan alat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menjalin lebih baik lagi silaturahim di antara kita. Salawat serta salam pun kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, khatib mengajak kepada diri khatib, juga hadirin yang hadir pada saat ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, menjalankan, mengikuti seluruh perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan dan menjauhi apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Karena dengan jalan takwa lah kita akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman hidup, keharmonisan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melihat situasi dan kondisi pada saat ini, kok tidak henti-hentinya penyakit datang lagi. Memang dari dulu juga yang namanya penyakit mah ada, tapi pada zaman sekarang kok terasa luar biasa. Entah apa gerangan, baik itu penyakit yang dibikin orang-orang jahil emang, atau misalnya itu kehendak Allah. Kita sebagai orang yang beriman jangan panik dengan hal itu, karena kepanikan itu sudah setengah daripada penyakit. Kita hadapi dengan tenang. Semuanya juga itu adalah Allah yang menentukan. Walaupun manusia jahat menebarkan berbagai macam penyakit, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan kena. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan, memohon bimbingan dan pertolongan agar apa yang terjadi tidak terkena kepada kita. Adapun kita sudah berusaha tapi masih kena juga, itu memang udah kehendak Allah. Dan apabila kita diberikan penyakit, dihadapi dengan sabar dan tawakal, maka dosa kita akan berguguran, ya, mengurangi dosa. Jadi semuanya juga Allah kehendaki, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, itu ada hikmahnya bagi kita. Islam ini dari dulu juga udah mengajarkan kepada kita, bahkan kebersihan itu sebahagian daripada iman. Orang yang beriman selalu menjaga kebersihan itu sendiri, baik kebersihan lahir maupun kebersihan batin. Sedikitnya yang harus kita perhatikan, yang harus kita laksanakan dalam rangka kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian dan
lingkungan. Ini harus diperhatikan. Dan ini bukan hanya untuk lingkungan saja, bahkan ketika sholat pun yang menjadikan sahnya sholat itu bersih badan, pakaian, dan lingkungan itu atau tempat sholat. Itu sudah diajarkan. Kemudian di dalam kesehatan juga yang minimal sehari 2 kali untuk membersihkan badan. Pakaian di Al-Quran juga wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Kemudian di dalam lingkungan, tahiru abniyatikum fa innal yahuda la tutahhiru abniyataha, bersihkanlah halamanmu karena sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak mau membersihkan halaman. Ini perintah juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi badan, pakaian, kemudian lingkungan, ada perintahnya di dalam agama Islam. Memang udah diperintahkan untuk menjaga kebersihan itu sendiri. Yang kedua yang harus kita jaga kebersihan, menjaga kebersihan perkataan dan perbuatan. Perkataan dan perbuatan itu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat bagi kita, apalagi manfaat bagi orang lain. Perkataan dan perbuatan yang menjurus kepada pemurtadan. Perkataan dan perbuatan yang menjurus kepada kemusyrikan, jauhkanlah itu, karena itu dapat mengkotori kehidupan kita. Kita harus bersih. Kalau kita tidak sanggup berkata yang baik, lebih baik diam. As-samtu zayyinun lil ilmi wasitru lil jahil. Diam itu adalah perhiasan bagi orang alim dan selimut bagi orang bodoh. As-samtu hikmatun wa qalilun fa'ili. Dari hikmah diam itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala as-salatu imaduddin wa samtu afdalu samtu arfa'ul ibadati was sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Salat itu adalah tiang agama, sedangkan diam dari ucapan yang tidak berguna, dari perbuatan yang jelek, lebih utama daripada ibadah sedekah yang dapat memadamkan murka Allah. Diam. Tidak sembarangan keluar dari mulut kita kata-kata yang bisa mengotorkan kehidupan kita. Bersihkan kita. Dan ini adalah ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dari apa yang dimakan dan diminum oleh kita. Allah berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, kulu, makanlah oleh kalian, mimma fil ardi, apa yang ada di muka bumi, halalan thayyiban, karena di sini ada makanan yang tidak halal dan tidak thayyib, tapi Allah memerintahkan halalan thayyiban. Tidak hanya halal aja tapi harus thayyiban, dan tidak thayyiban aja tapi harus halalan juga, halal dan baik. Ada yang halal tapi tidak baik. Kita memakan telur, halal telur itu, tapi cara membelinya dengan duit yang boleh judi, itu tidak baik juga. Atau tidak mengandung vitamin yang bisa menyuburkan kepada badan kita. Halalan thayyiban. Dan ini perintah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali,
man akalal halal safadinuhu waraqa qalbuhu walam yakun lida'watihi hijabun. Hati-hati wahai Ali, barang siapa memakan makanan yang halal maka bersih agamanya. Yang kedua, hatinya itu lembut. Kemudian yang ketiga, doanya akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman akala subhat istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Dan barang siapa yang memakan barang subhat, artinya subhat itu belum ketahuan halal dan haramnya, barang yang tidak ketahuan halal dan haramnya. Barang siapa yang memakan barang subhat istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Yang pertama, kabur agamanya. Yang kedua, hatinya gelap. Kalau kita makan barang subhat harus bersih. Kemudian waman akalal haram mata qalbuhu wa khaffa dinuhu wa da'ufa yakinuhu wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Dan apabila seseorang memakan barang haram, maka akibatnya yang pertama, matilah hatinya. Hati sudah mati, susah untuk mendapatkan kebaikan. Yang kedua, akan rendah agamanya. Yang ketiga, lemah keyakinannya. Yang keempat, terhalang doanya, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, sedikit ibadahnya. Ini kalau kita makan barang haram, penyakit bagi kita. Penyakit untuk berhubungan dengan manusia, penyakit juga untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang riba ini udah jelas Allah mengharamkan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Udah jelas ya. Kalau barang riba ini yang dihalalkan itu adalah jual beli. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Kemudian yang keempat yang harus dibersihkan oleh kita dari penyakit hati. Apa sih penyakit hati? Banyak ya. Ria, ujub, takabur, sombong, sum'ah, iri hati, dengki, hasud, dendam, itu adalah penyakit hati. Jangankan punya 1, 2 atau 2, 3, punya 1 saja penyakit hati, ribet hidupnya, susah hidupnya, serasa dunia kecil, suudon yang ada. Kalau punya 1 aja, maka hindarkanlah hati kita harus bersih. Karena di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yaitu hati. Apabila hatinya baik, maka seluruh badan pun akan baik. Tapi kalau hatinya busuk, maka seluruh pun akan busuk. Sentral hati itu komando untuk seluruh badan kita. Maka harus dijaga. Jangan sampai terkena penyakit hati. Ini semua yang mengakibatkan kita jadi sakit. Baik sakit jiwa maupun sakit raga. Kalau ini dilaksanakan oleh kita, dijauhi oleh kita, insya Allah sehat dan selamat itu bukan hanya di dunia saja. Islam mengajarkan untuk sehat dan selamat dunia wal akhirah. Makanya ketika ada penyakit, kebanyakan orang panik. Jangan panik kita.
Kita orang beriman, kita mempunyai Allah, dekatilah Allah. Dekat dengan Allah, Allah pun lebih dekat daripada kita. Bahkan di ayat yang lain, qaribun, ya, lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Tapi kenapa seakan-akan jauh? Bukan Allah menjauh, tapi kita kadang-kadang jauh dengan Allah. Semua diatur oleh Allah dan udah ada tulisannya di sana. Sekarang misalnya penyakitnya itu dibikin oleh manusia, kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi. Tapi mengizinkan di sini, nah itu cobaan bagi kita, ujian bagi kita. Sampai di mana kita kedekatan kepada Allah? Sampai di mana kita memohon kepada Allah? Allah senang kalau dipinta oleh kita. Justru kalau kita tidak memohon kepada Allah, termasuk kita orang sombong. Manusia dipinta sekali, dua kali, oke, ketiga kali kan nyuruh beli sendiri. Tapi kalau Allah itu senang kalau dipinta oleh kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohonlah kepada Allah, tapi dengan baik, dilaksanakan setelah ibadah. Jangan dibalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Minta dulu, setelah dikasih baru mau ibadah. Salah. Ibadah dulu, setelah mendekatkan diri kepada Allah, angkat kedua tangan. Irfa yadaika warasaka, sama untuk memohon kepada Allah. Allah memohon kita lambat, Allah mengejar kita. Asal kita bagaimana ya menyikapi hal yang seperti ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi untuk menjaga kebersihan yang saya sebutkan tadi, insya Allah ya, akan menghantarkan kita satu kepada hidup yang prima, hidup yang sehat, hidup selamat. Kenapa sih Islam mengajarkan itu? Jangankan di dunia keselamatan dan kesehatan, dalam hadis lain dikatakan al-islamu nadifun fatanaddofu la yadkhulu jannah illa nadifun. Islam itu bersih, Islam itu suci. Fatanaddofu, maka bersihkanlah kalian semua dari hal-hal apapun juga yang mengotori baik badan maupun raga maupun jiwa. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa nadifun, kecuali orang-orang yang bersih. Terakhir, kita pun harus membersihkan dari dosa, noda dan kesalahan dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay kaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Taubatan nasuha, tobat yang betul-betul tobat. Satu, merasa menyesal apa yang telah kita lakukan, kesalahan atau dosa. Yang kedua, tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa dan noda kesalahan. Insyaallah, mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mampu untuk menjalankan kehidupan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul ridhoi kepada kita. Dan mudah-mudahan pula, toh walaupun misalnya kita diberikan penyakit sampai meninggal dunia, ya matikanlah kita dengan husnul khotimah. Ini barangkali khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan motivasi kepada kita dalam rangka meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bihidayatil imani wal islam wa tuma'annat qulubuhum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala al-batir khulafai rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amri wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'matika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizbid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma adfa'anil ghala wal bala'a wal fahsya'a wal munkara wal qahta wal waba'a wasuyufal mukhtalifata wasyadaida wal amrada wa ma batona min baladina Indonesia wa min buldanil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.